Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Detik Sumsel. Kembali saya Darwin Sarkawi di podcast hari ini. Kita hari ini akan berbincang-bincang, ngobrol terkait PTNBH. Ya. Ini terkait unsur ya Pak ya? Iya. Ada tamu hebat bersama saya, ada profesor, ada doktor. Profesor Eri Yulian. Ya, Prof, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Eri dari Universitas IGM, Universitas Indo Global Mandiri. Ada orang yang dulu sudah sangat saya kenal, Bapak Ardian Saptawan, Dr. Ardian Saptawan. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih seger Pak Ardian. Itu ya. Dulu jadi narasumber kita, langganan kita narasumbernya. Sibuk di KPU, bicara masalah politik. Oke. Pak Eri, Dr. Ardian, kita ngobrol masalah PTNBH. Iya. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Ya. Artinya apa Pak Ardian? Ya, PTNBH itu sebenarnya suatu rangkaian ya hierarki dari perguruan tinggi negeri. Yang dimulai itu adalah Satker itu dia di bawah kementerian langsung, jadi seperti sekolah-sekolah sekarang itu. Nah kemudian meningkat ke BLU, yaitu Badan Layanan Umum, yang mana mereka diberi sebagian wewenang untuk mengelola gitu. Tapi masih setiap pemasukan itu harus dilaporkan ke kas negara. Jadi kalau untuk penyelenggaraan penggunaannya tetap aja minta dari negara. Nah kalau PTNBH sekarang enggak, dia diberikan otonomi untuk mengelola sendiri mulai dari pendidikannya, penelitian, pengabdian sampai kepada pengelolaan anggaran. Di dalam itu termasuk adalah mencari dana untuk menghidupi dari ini sendiri. Jadi pemerintah tidak membantu secara total lagi. Jadi hanya subsidi-subsidi tertentu yang merupakan tugas kenegaraan. Kalau lain-lain harus dicari sendiri. Gitu. Artinya sudah mulai dilepaskan? Anggarannya ya, anggaran dilepaskan dengan seiring dengan kebebasan otonomi tadi, pemberian otonomi gitu. Jadi dia berusaha sendiri bagi menghidupi diri sendiri. Cuma untuk mengimbangi itu dia diberikan kebebasan di dalam misalnya pembukaan program studi baru, penutupannya juga gitu. Kalau sementara ini kan kita harus ke Jakarta itu, persetujuan dulu birokrasinya agak panjang gitu ya. Sudah itu baru bisa dilaksanakan. Pak Ardian tadi disebutkan ada kata-kata mandiri. Ya. Mandiri di bidang apa Pak? Mandiri di bidang pendidikan. Jadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Jadi mulai dari diploma sampai kepada S3-nya ya, termasuk profesi di sana, vokasi juga masuk, dia juga menyelenggarakan sendiri. Kemudian penelitian dan pengabdian itu kerjasamanya dengan pihak-pihak swasta, pihak-pihak luar ya. Jadi artinya itu hasil-hasil dari temuan-temuan dari ini bisa digunakan untuk swasta dengan cara kerjasama melalui Badan Pengelola Usaha namanya BPU ya. Untuk income generating, untuk mendapatkan masukan untuk pengelolaan tadi. Nah kemudian juga pengelolaan anggarannya. Anggaran itu dia mengelolanya sendiri gitu, tidak perlu ke Jakarta lagi. Hanya laporan pertanggungjawabannya aja perlu ke Jakarta gitu. Kementerian. Ini apakah artinya menswastakannya negeri Pak? Terkait dengan masalah keuangannya? Dia setara dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, kalau tadi enggak kan masih dibinanya ya, ini BUMN. Jadi bukan menswastakan, dia tetap negeri. Artinya itu dia tetap ada koridor-koridor karena di sana ada pegawai negerinya, kemudian ada pegawai kontrak, ya, ada pegawai BLU-nya di situ. Nah, gitu. Jadi, ini dikelola sendiri. Jadi di sini sebenarnya tantangan besar di dalam tuh. Ya tidak mudah. Jadi tadinya guru, dosen biasa gitu ya, sekarang harus mulai seperti entrepreneur dengan ya kemampuan sumber daya yang terbatas sebenarnya. Jadi tidak mudah dia mengambil orang itu kan dengan seperti swasta itu. Kalau dia menerima rekrutmen baru kan harus ada pembayaran gaji, fasilitas dan sebagainya. Jadi dia tidak semudah itu gitu artinya untuk melakukan itu. Nah ini yang mungkin yang dikhawatirkan swasta ya. Begitu. Jadi kemampuan terbatas. Oke Prof Eri. Ya. Jadi Prof Eri kebetulan dari Universitas Indo Global Mandiri UIGM. Udah bagaimana pandangan Prof Eri terkait dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Adrian tadi? Baik, terima kasih Mas Mandi atas pertanyaannya. Dan pertama saya mau ucapkan selamat dulu nih dengan Universitas Sriwijaya dengan diperolehnya status sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ardian bahwa itu ada perjalanannya mulai dari Satker, Satuan Kerja, kemudian
Badan Layanan Umum, kemudian terakhir sebagai PTNBH. Ini udah gengsi paling tinggi lah di perguruan tinggi negeri. Gengsi ya. Gengsi. Jadi kalau udah masuk di league itu ya sebagai udah bisa mandiri ya. Namun dari kawan-kawan di PTS itu ada perasaan ya, ada perasaan tertentu seakan-akan ketika ini berkaitan dengan katakanlah Tridharma sudah jelas ya, mandiri, otonomi. Tapi giliran pendanaan, kita bicara mengenai pendanaan, tentu nahoda dari PTNBH ini harus memutar pikiran dia, kemampuan dia untuk pendanaan ini, pendanaan yang sudah dicabut oleh pemerintah ya, di depannya sudah disapih dia, sudah tidak disusui lagi. Jadi harus dicarilah ini. Nah sayangnya ketika ini terjadi, yang shortcut terjadi itu adalah menaikkan angka menaikkan jumlah mahasiswa paling mudah itu. Yang kedua, untuk cari dana tadi. Dana tambahan tadi. Yang kedua, dan ini sangat jelas sekali, itu adalah menaikkan UKT. Terlepas dari bahwa UKT itu memang harus persetujuan kementerian ya. Namun apa yang terjadi kemarin kan kisruh ya. Itu di masalah UKT ya. Masalah UKT yang digugat oleh mahasiswa, akhirnya ya udah artinya dikembalikan seperti biasa. Tapi Pak Jokowi kan memberikan catatan, kita tunda bukan dibatalkan, tunda sampai tahun depan. Berarti ke tahun depan ini tahun-tahun yang akan cukup menegangkan bagi PTNBH karena dia harus harus berusaha untuk mencari akal bagaimana caranya agar pendanaan operasional dia tidak terganggu, ya tidak terganggu dengan cara yang masih masuk akal. Artinya tidak usah menaikkan UKT, jangan terlalu banyak merekrut mahasiswa. Ini seperti ancam seperti buah si malakama, Pak Ardian. Jadi Pak Ardian kebetulan di PTN juga sebagai pengelola nantinya, sebagai dia PTNBH, artinya juga cari duit, harus cari duit, dituntut untuk cari duit juga ternyata. Dan merupakan menjadi pesaing utama dari PTS-PTS yang ada di kota kita. Termasuk ancaman ini. Ya Prof. Eri ya. Padahal di satu sisi PTN ini akan dapat pendanaan juga dari pemerintah. Nah ini sepertinya apa, Prof. Eri? Begini. Menghidupkan yang sudah ada, yang sudah maju, kemudian kok tiba-tiba, padahal UKT kemarin seperti jadi masalah di Indonesia. Itulah yang saya sebutkan tadi, Mas Adi, bahwa nahoda dari sebuah PTNBH nanti tidak bisa biasa-biasa saja, tidak bisa hanya memikirkan dua hal itu. Pertama UKT dinaikkan atau jumlah mahasiswa ditinggikan gitu. Saya rasa itu satu langkah yang agar akan memicu riak-riak nantinya, akan ada problem ya. Makanya ke depan saya rasa, karena kita melihat pendidikan sebagai sebuah investasi ya, sebagai suatu investasi, sehingga nanti yang duduk di pucuk pimpinan sebuah PTNBH itu rektor itu sudah sebagai entrepreneur. Ya, harus itu. Tuntut jadi ya. Tuntut, kalau tidak dia hanya tahu Tridharma, hanya tahu publikasi, hanya menjalankan rutinitas, maka akan ada problem besar. Untuk itu, saya rasa nantinya harus bisa berhitung berapa sih sebenarnya unit cost yang harus dikeluarkan untuk mendidik satu mahasiswa. Nah, tapi akan berbeda kan? FT berapa, di fakultas teknik berapa, di fakultas kedokteran berapa unit cost, baru kemudian akan dilihat operasional cost itu seperti apa. Nah, ada nggak PTNBH yang sudah melakukan unit cost itu? Gitu loh. Tantangan. Jadi ke depan begitu melihatnya. Kalau tidak, maka saya yakin akan ada problem baru. Dr. Ardian Saptawan, ini berarti terkait ada unsur entrepreneurnya di PTN nanti. Berarti cost-nya akan menjadi lebih besar pasti. Lebih besar. Soalnya dia itu nanti dia mengelola SDM sendiri. Jadi kan berarti akan ada SDM sendiri. Sendiri ya, ada dosen kontrak gitu ya, ada tenaga pendidikan yang kontrak juga, ada dosen BLU-nya, tapi BLU sekarang menjadi kontrak yang 5 tahunan ya. Nah ini kan cost semua itu harus dibayar sendiri. Nah ini permasalahan. Nah
Dilemanya adalah begini, seperti bayi, kami itu lahir bayi bongsor gitu, badan besar tapi jadi harusnya jangan takut swasta, karena bagaimana? Mereka kan udah terlatih dari awal loh. Nah, cuman permasalahannya, apakah ini menjadi yang bayi yang agresif ataukah bayi yang stunting? Nah, itu masalah. Ya artinya tapi yang stunting selama ini sudah latihan, tapi dia nggak jalan-jalan terus gitu-gitu aja. Nah, tapi kalau dia paham ini, wah baru belajar ini kan, dia harus cepat lagi. Oh, bisa kejar ini, Prof. Dia harusnya di depan swasta itu, karena dia udah terlatih. Iya. Nah, permasalahan itu tadi saya khawatir kalau dia stunting. Posisi sama nih. Nah, jangan-jangan hanya ingin surga ini, Prof. Hanya untuk biar senang saja swasta. Nggak sebagai satu contoh ya, ini contoh aja. Misalnya kan UIGM kan ada ilmu pemerintahan, ya kan? Nah, Unitas ada ilmu pemerintahan, Unsri nggak ada loh. Kenapa nggak lari kenceng selama ini? Awas ini si bongsor mau lari juga ya. Yang coba siapa yang salah kira-kira? Siapa yang salah, ya kan? Nah, ini dipermasalahan gitu ya. Nah, kalau sementara ini misalnya administrasi publik melihat itu bukan hal yang seksi gitu loh. Jadi dia nggak ambil seksi, dia ke komunikasi. Kan misalnya gitu tuh. Tapi suatu saat kalau seandainya misalnya kalah bersaing di tengah, dihantam juga pemerintahan. Sudah terlepas. Nah, artinya sebenarnya begini, kita lihat dari segi positifnya ya, dia harus melihatnya secara peluang dan mitra lah. Harus saling bekejar ini. Kalau nggak nanti dia akan ya seperti itu. Nah, kemudian apakah bisa seganas itu negeri? Nah, ini yang takut swasta juga ya. Sebenarnya enggak juga. Apakah ancaman? Iya, karena dia bayi bongsor tadi gitu. Masalah seperti ini, misalnya dia untuk biaya membesarkan itu kan harus ada biaya. Negara nggak ngasih lagi. Nah, kan jadi susah bergerak dia. Nggak semudah itu. Satu, begitu juga dosen yang kurang gitu ya. Nah, dosen kurang diambil harus dia bayar sendiri nih. Nah, kemudian terjadilah gap yang menjadi sebenarnya menjadi masalah beban bagi negeri. Bebannya apa? Sekarang misalnya dia mau menambah seperti yang ditakutkan tadi ya, kan ada hubungannya dengan ini status akreditasi. Sekarang kan untuk unggul itu, untuk PTNBH itu minimal 40% harus unggul program studinya. Nah, kita harus unggul, sudah unggul nih. Nah, permasalahan yang munculkan kalau unggul dia harus ke internasional. Ini yang tidak berlaku di swasta nih. Dia harus internasional. Ketika menghadapi internasional, kalau dia membesar, rasio akan mengecil. Akibatnya apa? Dia bisa jatuh unggulnya. Itu beratnya di PTNBH itu di situ. Jadi sekarang dia nambah nih. Contoh misalnya sekarang kita nambah nih dengan status unggul nih sudah, profesornya banyak dan sebagainya. Nah, profesornya ada di ujung. Yang di bawah yang nambah ini adalah dosen tanpa jabatan fungsional. Saat dosen diakui dosen kalau dia punya sertifikasi dosen, harus menunggu dulu. Sementara menunggu profesornya pensiun. Nah, ini yang berat. Jadi artinya itu bukan hanya melihat dari jumlah, kuantitas, tapi kualitas. Nah, kalau ini misalnya tidak diikuti dengan pengelolaan yang entrepreneur visioner, Pak ya, ini bisa habis nih. Contoh sekarang Andalas, dia stagnan. USU stagnan. Karena apa? Peristiwa di dalam. Ya, karena yang mengelola si bayi bongsor tadi. Nah, itu nggak mudah. Nah, jadi artinya apa? Ya harus diet ini. Artinya apa? Kalau dia membuka ini harus dia mencari yang seksi prodinya. Satu, kedua, prodi-prodi yang tidak seksi gitu harus ditutup. Karena dia punya wenang tuh itu. Nah, di sini yang ini. Nah, jadi artinya kalau saya lihat dia bukan saingan swasta sebenarnya. Tapi swasta harus agile itu gesit. Iya, harus gesit dia swasta. Kemudian itu kalau enggak nanti ya memang pertarungan bebas. Nah, cuma jangan khawatir karena apa? Karena negeri tadi salah satu yang terpasar dari UKT-nya tinggi. Kan sekarang kan terbalik. Kalau dulu justru UKT yang di swasta yang dengan SPP yang tinggi. Nah, sekarang kan dia turun. Nah, berarti kan orang-orang yang kita masyarakat kebanyakan sebenarnya banyak lari ke swasta juga. Tapi itu tadi harus dia gesit. Harus mencari misal komunikasi apa sih yang dikejar masyarakat sekarang audiovisual. Ada 30 pekerjaan baru, lowongan kerja baru yang tidak ada dipelajari di universitas. Contoh apa? YouTuber. Berani nggak swasta ngambil itu? Awas, sisip dikit dia beli negeri itu. Itu contohnya. Kalau seandainya dia buat itu YouTuber itu ya, anak-anak seneng. Karena ini ada peluang dan tantangan. Peluang dan tantangan. Tergantung dia. Tapi jangan-jangan juga bisa menjadi bunuh diri bagi negeri.
Kalau nggak hati-hati, betul. Kalau nggak hati-hati bisa bunuh diri. Karena apa? Karena ini seperti sekarang ini menambah apa pegawai-pegawai baru ya, yang kontrak ya dan sebagainya. Nah ini kan harus dibayar. Nah kalau dia membesar, itu misalnya contoh apa untuk swasta ya, untuk EPS maksudnya. EPS itu kan 1:40 maksimal, ya. Nah kalau ini menambah terus tanpa dosen menambah, apa yang terjadi? Akreditasi turun. Nah jadi tantangannya yang berat gitu. Nah sementara dosennya itu dilatih bukan untuk cari duit, ya kan, untuk penelitian, pengabdian, pengajaran. Ini tantangan besar ini. Prof Eri, ini bagaimana nih swasta melihat kondisi seperti ini? Jadi tantangan bukan bagi swasta untuk bisa ngejar untuk sampai ke sana saya akan beri dulu sedikit ilustrasi. Tadi kan berulang kali Pak Dr. Ardian ini menyebutkan bahwa bayi bongsor itu berbahaya. Cuman bedanya bayi bongsor ini adalah anak orang kaya. Karena dia sudah punya modal, ditinggalkan orang tuanya itu sudah banyak legacy. Jadi warisannya banyak. Sampai contoh ya, yang real ini. Pada saat ada Times Higher Education Impact Ranking yang berbasiskan SDG, kami masuk duluan. Itu UIGM itu masuk duluan ke situ. Dan sampailah kita pada peringkat kalau tidak salah 7 ya untuk PTS yang ada di Sumatera itu kita nomor 1 waktu itu. Tapi secara nasional kita nomor 22 gitu lah. Lupa saya, tapi bisa dilihat dicek ya. Sedangkan kita dari nol tuh, dari scratch. Unsri belum ikut. Pada tahun 2023 belum ikut. Padahal dia punya SDG Center. Kan? Iya saya sebutkan, saya mau highlight bayi kaya tadi. Nah tahun ini dengan adanya SDG Center, Unsri langsung loncat ke peringkat 20 ya. Nah, peringkat 20. Kita tertekan jadinya. Karena kita memang bukannya bayi yang kaya gitu. Kita ini pemulung atau apa juga kalau kita melihat. Memang harus berangkat bener ya. Karena itu tadi mungkin terlena pada waktu kemarin gitu ya. Nah begitu ya kan kita kan dipaksanin. Nah swasta terlena nggak lihat tadi rupanya ya si bongsornya cepat lari gitu. Nah itu yang terjadi seperti itu. Ini jadi sehingga dia khawatir. Nah itu tadi memang ya tidak secepat itu, tapi memang betul peluangnya ada ya peluang. Nah makanya di sini pengelolaan di dalam ini yang perlu dulu di Unsri itu. Sebab kalau dia enggak ya seperti tadi saya bilang Andalas ini dia agak sulit bergerak karena badan besar tadi itu. Badan besar kan harus dibayar, harus ini. Nah jadi harusnya mempunyai suatu visi ya. Ya bukan lagi seorang pemimpin, bukan rektor, tapi manajer. Harus manage itu untuk mencari duit, tapi jangan. Nah satu. Kedua, ini ada syarat dari presiden nih. PTNB boleh, tapi UKT nggak boleh naik. Nah ini masalah. Alhamdulillah. Ada syaratnya juga ya. Nggak boleh naik. Oke. Jadi permasalahannya akibatnya kan ini kan dengan orang yang banyak ini. Nah swasta ini ya ada persentase, saya lupa persentasenya. Itu harus menampung dari anak-anak yang terpinggirkan, yang tidak tidak mampu. Nah itu sekarang harus ditutupi Unsri. Ini masalah besar ini. Masalah sekarang aja kan itu, misalnya contoh di FISIP itu aja. Salah satu program studi ya, nggak saya sebutkan nanti mereka malu. 75% itu adalah beasiswa. Bagaimana lah menghidupi itu coba? Dan ini perintah harus jalan. Jadi kami itu ada yang buka sendiri, ada yang program studi yang diperintahkan, ditugaskan. Nah ditugaskan tapi tanpa dana bagaimana? Jadi beban berarti. Jadi beban. Contoh sekarang misalnya anak-anak yang pintar tapi orang tua tidak mampu, itu harus diserap tuh. 20% dari mereka. Nah bayarannya dari mana? Pendidikan istilahnya itu angka ataupun biaya pendidikan dia. Kan harus ditutup itu. Nah menutupi subsidi silang. Nah ini salah satu PR yang besar. Sementara di dalam sendiri di kementerian satuan pendidikan tuh ditentukan angkanya. Itu yang repot. Jadi otomatis kita harus punya badan usaha. Makanya Unsri ada badan usaha. Ini bebas tapi buntutnya masih dipegang. Iya. Berarti bebas tidak bebas lah, Prof. Eri. Tapi saya melihatnya seperti ini. Unsri sebagai salah satu yang tadi disebutkan UMN, dia punya misi, punya misi yang dibebankan oleh pemerintah tentunya sebagai salah satu stakeholdernya mengemban misi tadi, misi pendidikan ya. Jadi makanya harus
ada trade off ya antara yang tadi mahasiswa tidak berkemampuan secara ekonomis. Namun di lain pihak juga mereka juga memiliki aset-aset yang sebenarnya melebihi daripada yang dimiliki swasta. Pasti itu. Betul. Yang berikutnya adalah ketika kita bicara begini, maka kita sebagai seorang, tadi saya sebutkan ibarat kapal, seorang nahoda itu harus mampu membaca peta dengan baik gitu. Peta perjalanannya, kemudian lihat apa obstacle-nya. Jadi tidak bisa biasa-biasa saja. Artinya, misalnya contoh kalau selama ini saya sebut aja sebagai untuk pemilihan rektor misalnya, itu kan nahoda paling tinggi. Selalu secara ritual menyebutkan harus pegawai negeri sipil, dari sini pernah pengalaman, dan itu kan begitu. Tidak ada yang mencerminkan sebuah kompetensi entrepreneurship seorang pejabat tertinggi. Umur harus 60 tahun, sudah menjalani jabatan akademik, sehingga cerminan itu sebenarnya mencerminkan sesuatu kompetensi yang akan dipakai untuk menjalankan kapal besar ini tadi. Nah, kalau saya melihat begitu. Nah, kalau itu tidak dirubah, maka saya yakin PTNBH itu akan susah untuk berkembang. Contoh misalnya lagi ya, dari perguruan tinggi tingkat dunia yang baik, yang katakan baik, tuition fee itu hanya menjadi kontribusi antara 30%, 30-35% dari operational cost. Sehingga yang lainnya bisa dari endowment fund, bisa dari SBU yang mereka miliki gitu. Sehingga semua aset ini harus bergerak terus, dan itu akan menjadi sumber dari operational cost yang memang diperlukan tadi. Jadi dalam hal ini tridharma yang akan dilakukan oleh PTNBH itu harus tridharma yang memang sudah ditentukan undang-undang gitu. Dan tidak bisa digadaikan tridharmanya. Artinya begitu lihat rasionya sudah itu, bukalah gelombang 1, gelombang 2, gelombang sampai gelombang gembira kan. Iya, nah ini bahaya gitu terhadap kualitas. Pak Adian kasih tahu dah menghitung itu, karena dari bagian penjaminan itu tuh jelas bahwa tahu itu. Oke. Yang terakhir nih, Prof. Eri dan Dr. Ardian, kondisi ini seolah-olah menjadi dilema. Jadi dilema masyarakat, juga perguruan tinggi masing-masing. Kita harus cari jalan tengah biar kita bisa sama-sama hidup dan settle di masyarakat. Bisa hidup swasta juga negeri yang sekarang notabene-nya menjadi PTNBH. Prof. Eri, apa yang terbaik untuk bisa kita lakukan? Ya, jadi sesuai undang-undang, saya lupa ya, undang-undang nomor 12 tahun 2012 itu belum diganti Pak ya? Masih pakai itu ya, karena Sisdiknas kan sudah belum disahkan ya. Betul. Menurut saya kita tidak bisa ya sebagai PTNBH untuk mengatakan bahwa kita akan berorientasi pada demand. Sebab ada beberapa prodi itu merupakan kebutuhan. Walaupun dia tidak merupakan prodi yang akan mendatangkan income gitu. Itu ada misi itu yang dibawa oleh PTNBH, sehingga dikhawatirkan maka akan berbenturan dengan, saya lupa pasalnya tapi ada disebutkan di situ bahwa misi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kalau balik ke undang-undang ya. Tapi di lain pihak kita yang tadi bisa bersinergi sebenarnya antara PTN dan PTS itu, selain kita berkompetisi juga berkolaborasi. Sehingga ada hal-hal yang mungkin dapat dilakukan oleh PTS maupun PTN di mana nanti ada sinergi. Ada prodi-prodi tertentu yang merupakan unggulan, misalnya contoh, misalnya kalau kita punya katakanlah K3 atau punya apalagi ya yang mungkin unsurnya ada tuh apa ya, belum ada sekarang. Ya itu pemerintahan tuh nggak banyak. Pemerintahan ya, pemerintahan ya, AP, kemudian AP bisa punya kan, kita nggak punya, dan kita punya ilmu pemerintahan. Nah ini bisa saling sinergikan sebenarnya ke depan, sehingga instead of kita competing ya based on tuition fee lah segala macam gitu, itu era masuk ke situ. Kalau kita lihat saja kenyataannya perguruan tinggi swasta, BINUS misalnya ya, dia pintar, cerdik sekali, dan manuver dia hebat gitu. Kalau dia mau mentarget kelas bawah juga dia masuk. Ada satu university misalnya. Nah itu kan cara memplotting calon-calon ini dia, customer dia. Katakan begitu. Ada PDSKU lagi sekarang sudah.
Udah nanti ya akan ke arah itu. Oke, Dr. Ardian, dengan kondisi ini, semangat ini sudah menjadi persaingan terbuka seperti itu. Ya, pihak swasta dan negeri ini sepertinya masyarakat benar-benar dibuat jadi pilihan besar. Ada dua pilihan, swasta atau ke negeri, ternyata sama-sama saja. Bagaimana tantangan ini? Tanggapan dari sebenarnya Dr. ini Ardian. tidak terlepas dari upaya dari Undang-Undang 12 tahun 2012 tadi, yaitu untuk meningkatkan mutu sebenarnya. Nah, mutu itu dilihat dibebaskan ini sebenarnya untuk mengangkat ya pertama masyarakat lokal sebenarnya. Contoh misalnya Sumatera Selatan ini ya, untuk kita bisa eksis ke depan itu gimana sih? Nah, kita tidak berkutat pada prodi-prodi yang sudah ada aja, tapi terobosannya kemana? Macam tadi saya bilang, YouTuber tuh nggak ada sekolahannya. Nah, seandainya itu dibuat dalam suatu kurikulum yang bagus gitu ya, mereka dalam waktu 1 tahun bisa, barangkali itu hasilnya lebih hebat. Karena apa? Karena dia punya lab, dia bisa tutornya ada di situ gitu. Nah, yang seperti itu. Jadi selama ini terlihat bahwa ada gap ya antara user di luar ya, penggunanya dengan masyarakat industri dengan pendidikan. Nah, ini mau dekatkan dengan cara persaingan yang mendekati situasi yang saling membutuhkan. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu maka otomatis mutu akan meningkat gitu. Mutu akan meningkat. Kalau enggak dia akan jatuh sendiri. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, karena selama ini pemerintah itu sebenarnya kita harus jujur aja, pemerintah juga berat untuk megang itu sendiri. Karena biaya pendidikan itu tinggi. Nah, makanya dilepaskan ke ini untuk dia bergerak sendiri. Jadi melihatnya memang kita tidak bisa melihat dari istilah orang tuh apple to apple gitu ya. Swasta enggak. Ini ada negeri, ada yang lebih besar lagi, itu jaminan mutu pendidikan Indonesianya. Itu satu. Kemudian yang kedua, memang bebas, tetapi bebasnya itu bukan sebebas-bebasnya karena dia tergantung pada visi misi masalahnya. Nah, macam saya bilang tadi, kenapa misalnya di Unsri visipnya kok nggak ambil pemerintahan, ke administrasi publik? Nah, gitu. Karena misinya adalah dia tidak hanya kepada pelayanan pemerintah, tapi pelayanan umum. Nah, sehingga ini berbeda visi, Jadi, apakah mungkin dia akan masuk pemerintahan? Untuk sementara tidak. Selama pemerintah tidak membutuhkan pegawai yang lebih bermutu. Nah, kalau dia lebih bermutu, yang harus swasta teknologi, hati-hati swasta. Ya, bisa jadi ini tugas dari pemerintah untuk kita harus maju. Nah, coba gimana? Mau memajukan masyarakat atau kita mencari menghidupi organisasi. Ini kalau kita lihat dari segi kesatuan Indonesianya ya, negaranya. Nah, sebenarnya jadi kita harus melihat seni daripada manajemennya itu seni dalam rangka untuk NKRI. Bukan untuk saling menjatuhkan gitu, dan kita rugi. Ada tujuan besar. Iya, tujuan besar. Misalnya contoh sekarang ya, kita arahkan PISIP ya. PISIP itu untuk membuat audio visual. Nanti akan dikembangkan lagi penggunaan teknologi yang tidak ada di sini, ya, yaitu penggunaan teknologi dalam digital perpustakaan. Perpustakaan ada, tapi tidak digital. Itu yang kita kejar, gitu. Jadi yang menggunakan teknologi tinggi. Nah, kalau tertinggal, masalah bukan tertinggal, kenapa nggak mau berubah? Nah, ini sebenarnya memacu. Jadi apa yang akan kita lakukan itu nanti adalah merupakan suatu alat pemicu perkembangan setempat. Nah, itu diharapkan. Tapi permasalahannya apakah semudah itu? Nah, itu tadi ada seni lain karena ada masalah keuangannya, masalah dan sebagainya, dan kemudian ada aturan-aturan yang mengikat. Jadi artinya itu ya betul kata Prof. Eri tadi, sebenarnya kita harusnya bermitra saja. Bermitra dalam pengertian karena ruangnya beda-beda dan sudut pandang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu maka ke depannya harusnya paradigma dari perguruan tinggi kita terutama swasta harus dirubah. Gitu. Dr. Ardian, terima kasih. Prof. Eri, terima kasih, sukses untuk UIGM. Ya, boleh nambahkan sedikit? Silakan. Satu hal saja. Jadi kita sekarang sedang mendirikan Fakultas Kedokteran. Proses panjang, hampir 3 tahun ya. Cuma kita masih sedikit lagi, dan itu tadi dikatakan bahwa untuk membantu Sumatera Selatan, itu Pak Rektor kita sudah mencanangkan bahwa akan diberikan beasiswa 10% itu dari putra-putra daerah dan akan dikembalikan ke daerah. Itu yang merupakan misi kita. Bocoran baru untuk UIGM. Iya. Selamat UIGM, sukses terus. Itu ditunggu. Dr. Ardian, terima kasih, sukses untuk PTNBH Unsri. Amin, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi lebih baik Unsri dan menjadi
Sumatera Selatan lebih bagus. Amin, bismillah. Prof Eri, terima kasih, sukses untuk UIGM. Terima kasih. Tetap bisa maju dan semangat di Sumatera Selatan. Baik, silakan sahabat Tik Sumsel, terima kasih. Saya Daniel Sarkawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.